Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1616-1620. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bai Yuqiong datang menemui Meng Yumui, tetapi dia melihatnya sedang merangkai bunga. Dia memegang bunga di tangannya, tetapi dia tidak bisa menaruhnya. Merangkai bunga menguji kepekaan seni dan kepekaan ruang. Bunga-bunga dibagi ke dalam beberapa tingkatan ruang, bayangan, ruang putih, dan dampak visual. Dari sudut manapun seseorang melihatnya, hasilnya adalah karya seni yang indah. Sebagai seorang ahli matematika, merangkai bunga sebenarnya tidak sulit, tetapi Meng Yumui tercengang. Bai Yuqiong melangkah maju dan tersenyum. Apa yang dipikirkan oleh kakak senior Meng? Meng Yumui berkata lembut, aku punya mimpi. Apa? Bai Yuqiong bingung. Meng Yumui terbangun dan menjernihkan kata-kata Yu Chenzi dari pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya omong kosong. Celestial Master Bai, aku telah melakukan apa yang kau minta. Kau bisa tenang, tapi ini tidak akan terjadi lagi. Tidak boleh ada yang kedua kalinya. Bai Yuqiong berkata, tentu saja tidak akan ada yang kedua kalinya. Dunia akan segera bersatu. Para master surgawi seperti kita tidak akan berguna di masa depan. Yang mulia Hao naik tahta dan menjadi kaisar. Dia memegang semua kekuasaan di tangannya. Tidak seorang pun dapat melawannya, dan tidak ada kekuatan yang dapat melawan istana surgawi. Para master surgawi seperti kita tidak lama lagi akan meninggalkan baju besi kita dan kembali ke medan perang. Saya harap begitu, Meng Yumui berkata, dengan kontribusi kita, setidaknya kita bisa mendapatkan sebagian dari surga. Di antara surga kita, umat manusia bisa hidup dengan sangat baik. Mata Bai Yuqiong berbinar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu pernah ke surga selatan? Meng Yumui meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Bai Yuqiong berkata, umat manusia di surga selatan tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka adalah ternak, yang membuatku merinding. Terakhir kali aku pergi ke surga selatan, aku hampir lolos. Meng Yumui terdiam. Giok putih Giok berkata, cara kerja api surgawi yang terhormat agak terlalu tak tahu malu. Dia jelas mengatakan bahwa dia ingin melindungi umat manusia, tetapi sebenarnya, dia memperlakukan umat manusia seperti ternak. Dia sendiri adalah anjing gembala yang memelihara ternak untuk para dewa. Setelah kita berhasil dan menjadi terkenal, apakah surga di bawah kita akan menjadi langit selatan? Tidak, Meng Yumui merasa nadanya menjadi lebih serius setelah mengatakan ini, dia melembutkan nadanya dan berkata, kita berbeda dari dewa api surgawi. Yang dicari dewa api surgawi adalah kekuasaan, dan yang kita cari adalah tempat untuk menetap. Ketika dia mencari kekuasaan, dia harus menjilat para dewa, memenangkan hati mereka, merendahkan dirinya, dan memohon belas kasihan. Oleh karena itu, dewa api surgawi selalu berada di garis depan ketika berhadapan dengan kaisar pendiri dan guru sucimu. Di sisi lain, kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengambil pujian dan menukar pujian untuk tempat untuk menetap dan menetap. Bai Yuqiong ragu sejenak lalu berkata, bagaimana jika dunia damai dan pengadilan surgawi memerintahkan wilayah kita menjadi surga selatan? Sudut mata Meng Yumui bergetar. Setelah beberapa saat, Meng Yumui berkata, jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting ini. Kau dan aku bisa melakukan tugas kita. Dewa api memiliki cara untuk mencari kematian. Dia tidak akan bisa hidup lama. Aku telah meramalkan kematiannya sejak lama dan memberitahu Dewa Void bahwa jika Dewa Void menikahinya, dia pasti akan terlibat. Sekarang, saatnya untuk memenuhi ramalan itu. Catatan, lihat episode atau bab 1,2, 3,4 untuk detailnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bai Yuqiong berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, apakah kita akan menjadi penguasa surgawi api yang kedua? Penguasa surgawi Hao tidak mempercayai penguasa surgawi api manusia, tetapi bisakah dia mempercayai penguasa surgawi Bai manusia dan penguasa surgawi Meng manusia? Diam, Meng Yumui berteriak dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan serius, adik Bai, kita dulu satu sekte. Itu sebabnya aku mengingatkanmu. Kalau tidak, kamu juga akan mati. Kata-kata dan tindakanmu sekarang sangat berbahaya. Berbeda dengan masa lalu, apapun yang kamu katakan salah, bisa membawamu pada kematian. Dulu ada 10 guru surgawi,
jadi tidak apa-apa mengatakan hal yang salah. Tapi sekarang hanya ada guru surgawi Hao. Bahkan jika guru surgawi mengatakan hal yang salah, dia akan mati. Bai Yuqiong menghela nafas, membungkuk, dan pergi. Men Yumui menjepit cabang-cabang bunga dan terus merangkai bunga. Dia bergumam, aku punya mimpi, sialan. Yu Chenzi menenangkan diri dan perlahan kembali ke kediamannya. Kediaman yang telah diatur oleh Menteri Pembantaian atas untuknya dapat dikatakan penuh dengan mata-mata. Setiap gerakannya akan diawasi dengan jelas, dan tidak akan ada rahasia sama sekali. Dia tidak keberatan dan tetap tinggal di sana dengan tenang. Dia makan dan tidur tanpa tekanan apapun. Pengadilan Surgawi sedang sibuk mempersiapkan upacara penobatan pendeta Surgawi Hao. Pada hari upacara penobatan, dapat dikatakan bahwa upacara itu sangat meriah dan sakral. Para penguasa semua dunia di alam semesta bergegas datang satu demi satu. Semua jenis fenomena ilahi ditampilkan. Ada dewi-dewi di langit dengan gaun mereka berkibar dan bunga-bunga ilahi berjatuhan. Kelopak bunga ada di mana-mana. Para orang suci yang datang untuk menghadiri penobatan tidak menginjak tanah, tetapi berjalan di atas kelopak bunga yang tebal. Alam surgawi dihiasi dengan lentera. Setiap rumah memiliki lentera. Binatang-binatang suci yang menjaga pintu juga bersemangat. Naga melingkar di pilar, burung phoenix terbang di dahan, dan kilin duduk di depan pintu, tampak menakjubkan. Penobatan pun dilaksanakan. Kaisar Surgawi Purba mengenakan jubah kekaisaran dan mengenakan mahkota. Ia disembah oleh para pejabat. Yang mulia Surgawi Hao juga berlutut dan bersujud kepada Kaisar Surgawi awal yang absolut. Setelah upacara, Kaisar Surgawi awal yang absolut menyalakan dupa dan berdoa. Ia menyampaikan pidato turun tahta dan menyerahkan tahta. Ia memuji bakat dan karakter Yang Mulia Hao, jadi ia turun tahta dan meminta Yang Mulia Hao untuk naik tahta. Kaisar Surgawi awal yang absolut menanggalkan mahkota kaisar, menanggalkan jubah kaisar, dan meletakkannya di atas piring batu giok. Pendeta Surgawi Hao buru-buru menolak dan merasa takut. Kaisar Surgawi awal yang absolut tidak senang dan memutuskan untuk turun tahta dan mengangkatnya menjadi kaisar. Kaisar Surgawi Hao Tian berlutut dan bersujud berulang kali, memohon ayahnya untuk menarik kembali perintahnya. Kaisar Langit yang mula-mula mutlak sekali lagi meminta Kaisar Langit Hao Tian untuk naik tahta. Kaisar Langit Hao Tian menangis di tanah dan menolak. Kaisar Langit Mutlak menjadi marah dan berteriak, Hao Er, apakah kau ingin melihat ayahmu mati dalam posisi ini sebelum kau naik tahta? Setelah berkata demikian, ia menghunus pedang Kaisar dan hendak bunuh diri. Para pejabat istana bergegas maju untuk menghalangi Kaisar pemula yang absolut itu. Kaisar yang awalnya tidak berdaya tidak dapat melawan. Ia harus membuang pedangnya, dan berteriak, apa gunanya kau menasihatiku? Untuk membujuk kaisar baru, biarkan dia naik tahta. Para menteri pergi untuk membujuk Hao Tianzun. Hao Tianzun jatuh ke tanah dan menangis. Mereka mencoba membujuknya lagi, tetapi dia berhenti menangis. Para menteri membantunya berdiri dan mengirimnya ke kursi kaisar di Aula Lingqiao. Mula-mula secara pribadi mengenakan mahkota dan jubah untuknya. Kemudian, dia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Para menteri berlutut dan memanggil Kaisar Surgawi Hao Tian. Awal mutlak juga berlutut dan memanggil Kaisar Surgawi Hao Tian. Pemuja Surgawi Hao Tian mendesah, bakatku dangkal. Berkat dukungan kalianlah negara ini menjadi damai. Dunia ini damai dan surga menjadi makmur. Para bandit tidak dapat bangkit. Semuanya, hari-hari mendatang akan panjang. Aku harap kalian dapat lebih mendukungku. Para menteriku yang terkasih, silakan berdiri dan duduk. Semua orang berdiri dan mengambil tempat duduk. Para pelayan dewi masuk satu persatu dan menyajikan berbagai macam hidangan lezat bagai air mengalir. Pada saat ini, seorang jenderal dewa tiba-tiba melaporkan, seseorang memohon pengampunan dan berlutut di luar gerbang surga selatan. Terjadi keributan di istana kekaisaran. Semua menteri berbisik-bisik dan berdiskusi. Apakah kaisar surgawimu benar-benar di sini untuk menyerah padaku? Jantung kaisar surgawi Hao Tian berdebar kencang. Ia tersenyum dan berkata, bahwa orang yang meminta maaf kepadaku. Tidak lama kemudian, memang ada seseorang yang telanjang bulat dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Bahkan ada beberapa duri yang tertancap di punggungnya. Ia pun dibawa ke istana kekaisaran. Kaisar Surgawi Hao Tian menoleh dan sedikit kecewa. Pandangan para pejabat tertuju pada orang itu dan mereka semua terkejut dan senang. Yang Mulia naik tahta dan Kaisar Naga Biru Timur menyerah begitu mendengar berita itu. Ini pertanda baik. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya. Kaisar Timur Naga Biru berlutut di tanah dan berkata dengan suara lantang, Yang Mulia telah tunduk kepada orang-orang surga. Saya sepenuhnya yakin.
Saya tahu bahwa sulit untuk melawan kekuatan surga, jadi saya datang untuk menyerah. Saya mohon Yang Mulia untuk menghukum saya. Kaisar Langit Haotian berdiri dan berjalan ke sisi Kaisar Timur Naga Biru. Dia mengeluarkan tongkat berduri dari punggungnya dan mencambuknya beberapa kali. Kemudian, dia membuang tongkat berduri itu dan mengulurkan tangannya untuk membantu naga biru itu berdiri. Seseorang, siapkan jubah untuk naga Asure. Kaisar Surgawi Haotian tersenyum dan berkata, Naga Biru, jangan salahkan aku. Alasan mengapa aku ingin mencambukmu adalah karena kau dulunya adalah musuhku dan menjadi kaisar sendiri. Itulah sebabnya aku ingin mencambuk dan memukulmu. Namun, kau tahu bagaimana cara bertobat. Aku mengagumi bakatmu, jadi aku bersedia menerimamu dan melupakan masa lalu. Naga Asure tersedak oleh isak tangis dan berkata, Yang Mulia, aku tidak bisa membalas budimu bahkan jika kau tidak membunuhku. Kaisar Surgawi Haotian tertawa dan mengenakan jubah untuknya. Silakan duduk. Kaisar Timur Naga Biru duduk. Absolute Beginning sedikit mengernyit. Penyerahan Kaisar Timur Asure Dragon berada di luar dugaannya. Kaisar Timur Asure Emperor adalah orangnya. Pemuja Surgawi Haotian akan menyatukan dunia dan menyerang East Extreme Heaven cepat atau lambat. Pada saat itu, East Heaven dan East Extreme Heaven keduanya akan menjadi wilayah Absolute Beginning. Sekarang setelah Kaisar Timur Naga Biru menyerah, wilayah ini akan langsung berada di bawah nama Kaisar Surgawi Haotian. Aku hanya bisa menahannya, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, seorang pendeta dewa lainnya bernyanyi dengan keras, pengkhianat, Yang Muliamu, utusan Yu Chenzi, naiklah ke aula untuk menyerahkan diri dan berdoa kepada surga memohon belas kasihan. Ketika dia mengatakan hal itu, terjadi keributan lagi. Kaisar Langit-Langit Cerah tersenyum, dan hatinya gembira. Dia melirik ke awal yang mutlak dan berpikir dalam hati, pada hari pertama aku naik tahta, pencapaianku melampaui pencapaianmu selama ratusan ribu tahun. Ayah Tuhan, kau tidak dapat mengalahkanku, jadi aku telah duduk dengan kokoh di tahta. Yu Chenzi naik ke aula istana dan menundukkan kepalanya. Ia mengangkat tangannya untuk menyerahkan arlojinya, dan langkah kakinya sangat lambat. Ia berjalan ke aula istana dan berlutut. Saya, Kinmu, tahu bahwa seni bela diri yang mulia tak tertandingi, dan kekuatan surga sangat besar. Saya tidak dapat mengalahkan Anda, jadi saya berdoa untuk menyerah. Kaisar Surgawi Langit Luas tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Meskipun Kaisar Surgawimu dan aku adalah musuh, aku mengagumi keberaniannya. Aku bisa mendapatkan jenderal yang hebat dan memenangkan dunia. Serahkan arlojimu. Kanselir Agung itu buru-buru mengambil token itu dan Kaisar Surgawi yang agung itu pun bersemangat. Bacalah. Kanselir Agung ragu-ragu sejenak dan membaca token tersebut. Ketika para menteri di Istana Kekaisaran mendengar token Kinmu, mereka tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Kekayaan kedamaian abadi yang tercantum dalam token Kinmu semakin menggerakkan mereka, dan mata mereka memancarkan cahaya redup. Bahkan orang suci surgawi pun tak kuasa menahan diri untuk tak tergugah oleh kekayaan kedamaian abadi, dan mereka semua menghitung berapa banyak kekayaan yang bisa mereka peroleh. Ketika Kanselir Tinggi membaca kata-kata, saya sudah tertidur, yang ditulis Kinmu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia melewatkan kalimat itu. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum tipis dan berpikir dalam hati, dia tahu tempatnya dan merupakan bakat yang dapat diciptakan. Sayang sekali dia ada di sini. Setelah menteri membaca formulir penyerahan, ia memberikannya kepada Kaisar Surgawi Haotian. Kaisar Langit Haotian menyingkirkan formulir penyerahan itu dan berkata dengan tenang, bakat sastra Kaisar Langitmu sangat luar biasa. Saya pikir formulir penyerahan itu harus dicetak dalam jutaan eksemplar dan didistribusikan ke seluruh surga sehingga kalian semua dapat belajar darinya. Yang Mulia Bijaksana, istana penuh dengan pujian dan sanjungan. Kaisar Langit Haotian sangat gembira dan menjamu para menteri. Setelah upacara, para menteri bubar. Hanya Kaisar Langit Huo, Kaisar Langit Su, Raja Dewa Leluhur, Awal Mutlak, Taiji, dan Putra Langit Yin yang tetap tinggal. Kaisar Surgawi Haotian berkata, Yang Muliamu menyerahkan diri kepada seluruh negeri. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi aku meninggalkan kalian semua. Raja Dewa Leluhur dengan cepat berkata, Yang Mulia terlalu sopan. Sekarang kami sudah menjadi pejabat, bagaimana Anda bisa memanggil kami sesama penganut Tao? Anda membunuh kami. Jika Yang Mulia berpikir bahwa kami masih berguna, sudah merupakan berkah bagi Anda untuk memanggil kami menteri kesayangan Anda. Kaisar Surgawi Haotian berpura-pura berkata, ketika Kaisar yang sudah pensiun masih berkuasa, dia bahkan menyapa Adipati Surgawi dan bangsawan bumi sebagai sesama penganut Tao. Putra Langit Yin melangkah maju dan berkata dengan keras, waktu telah berubah. Suatu hari,
Kaisar Langit dan seorang pejabat istana, aturan lama tidak dapat digunakan di istana kekaisaran saat ini. Kaisar Langit-Langit Luas memaksakan diri untuk berkata, kalau begitu aku hanya bisa mengikuti yang baik. Para menteriku yang terkasih, bagaimana menurutmu perdamaian abadi harus dibagi? Kaisar Api Surgawi membungkuk dan berkata, Yang Mulia, perdamaian abadi adalah ras manusia, jadi itu seharusnya berada di bawah yurisdiksi surga selatanku. Aku adalah pemuja surgawi ras manusia, dan dalam beberapa tahun, aku akan dapat melatih para pemberontak perdamaian abadi sampai mereka tidak memiliki niat untuk memberontak. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, kedamaian abadi itu kaya, jadi apakah kamu memiliki nafsu makan yang besar untuk menelannya dalam satu tegukan? Api Surgawi berkata, Yang Mulia, ras manusia adalah milikku, dan kita memiliki kesepakatan saat itu. Yin Tianzi tersenyum dan berkata, Api Surgawi yang mulia, itu dulu dan sekarang. Bagaimana mungkin perjanjian masa lalu masih bisa digunakan sampai sekarang? Di seluruh dunia, tidak ada yang namanya tanah kaisar, dan tepi tanah bukan lagi milik kaisar. Seluruh alam semesta adalah milik yang mulia, apa yang ada untukmu dan aku. Semua pemuja surgawi mengerutkan kening. Dewa Api Surgawi mencibir dan berkata, Putra Surga Yin, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Turunlah. Kaisar Langit Hao tersenyum dan berkata, saya lupa memberitahu Menteri Huo bahwa Putra Langit Yin bukan lagi Kaisar Dunia Bawah. Saya berencana untuk menjadikannya sebagai pemuja Langit Yin. Pendeta Surgawi Api sangat marah hingga dia tertawa. Dulu, aku menjadikannya pendeta surgawi dengan kebajikan, dan kemudian dengan paksaan. Sekarang, apakah aku menjadikannya pendeta surgawi dengan sanjungan? Aku malu bergaul dengannya. Ekspresi Dewa Api Surgawi sedikit berubah. Dia tertawa dan berkata, Menteri Api masih pemarah. Dia sama sekali tidak berubah. Hahaha, mari kita kesampingkan dulu masalah Pangeran Yin dan Dewa Api Surgawi. Menteri Api adalah penyumbang yang besar bagiku untuk bisa menduduki jabatan ini. Biarkan aku bersulang untukmu. Dewa Api Surgawi buru-buru berdiri dan mengangkat gelasnya. Ia berkata dengan malu, Yang Mulia, saya tidak mengubah temperamen saya. Saya minta maaf karena membuat Anda tertawa. Sang guru surgawi api menghabiskan gelas itu dalam sekali teguk. Ia menaruhnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak tahu watakmu? Meskipun kau dan aku bukan saudara-saudara, kita lebih baik dari saudara-saudara. Setengah dari wilayahku adalah milikmu. Saat dia mengatakan itu, semua pemuja surgawi di istana Ling Xiao terdiam. Mata mereka berkedip saat mereka menyaksikan bagaimana api pemuja surgawi akan menanganinya. Api Surgawi mengangkat cangkirnya dan menenggaknya dalam sekali teguk. Yang Mulia, Anda pasti bercanda. Beraninya aku mengambil setengah dunia. Aku hanya menginginkan setengah dari kedamaian abadi. Sedangkan sisanya, aku tidak menginginkan sejengkal tanah pun. Kaisar Surgawi Langit Luas menyunggingkan senyum dan bertemu pandang dengan tatapan mata Api Surgawi yang mulia. Hahaha. Keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Para pemuja surgawi lainnya juga mulai tertawa. Saat tawa mereka mereda, Kaisar Surgawi Surga yang luas tersenyum dan berkata, Raja Dewa Leluhur, apakah Anda menginginkan kedamaian abadi? Dewa Leluhur Raja membungkuk sedikit dan tersenyum. Saya berada di bawah perintah yang mulia untuk menjaga kota mistik. Hanya kota mistik saja yang telah meliputi semua dunia di surga dan wilayahnya yang luas telah membuat saya kesulitan untuk mengelolanya. Saya tetap tidak menginginkannya. Kaisar Surgawi Langit Luas memandang kekosongan surgawi yang agung yang menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, saya sama dengan Raja Dewa Leluhur. Saya tidak berani berharap pada kekayaan perdamaian abadi dan saya hanya berharap dapat mengelola Yudu dengan baik. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum. Kalau begitu, hanya aku dan Menteri Huo yang bisa berbagi kedamaian abadi secara setara. Awal yang mutlak tersenyum. Yang Mulia, mohon tunggu. Istana kesayangan Ling Xiao menjadi sunyi senyap saat sepasang mata mendarat di Awal yang mutlak. Awal yang mutlak tersenyum. Ketika kita masih 10 orang suci surgawi saat itu, kita berbagi minat yang sama dan berbagi manfaat yang sama secara merata. Sekarang dunia telah bersatu, kita tentu tidak dapat bertindak seperti yang kita lakukan di masa lalu. Seluruh alam semesta adalah milik Yang Mulia, tetapi Yang Mulia dapat naik tahta karena dukungan dari saudara-saudaranya yang lama. Yang Mulia telah memperoleh dunia, jadi dia juga harus memberi kita hadiah sesuai dengan jasa kita dan menenangkan saudara-saudara kita yang lama. Kita tidak bisa membiarkan hati saudara-saudara kita yang lama menjadi dingin. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum. Kata-kata Kaisar yang sudah pensiun itu masuk akal.
Aku baru saja menduduki jabatan Kaisar Langit, jadi aku tidak memiliki keterampilan seperti Kaisar yang sudah pensiun. Bagaimana Kaisar yang sudah pensiun berpikir bahwa kedamaian abadi harus dibagi? Awal yang mutlak berlanjut, itu hanya memberi mereka penghargaan sesuai dengan jasa mereka. Terlepas dari apakah itu pertempuran ibu kota mistik atau pertempuran Yudu, saudara-saudara tua telah berusaha keras dan juga mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan ada beberapa rekan Taois yang telah gugur. Mereka yang masih hidup mungkin telah mencapai kesuksesan dan ketenaran, tetapi mereka masih harus mengurus para janda dan anak yatim dari yang meninggal. Kekayaan Eternal Peace hanya sedikit lebih sedikit dari milik pengadilan surgawi. Menurut aturan masa lalu, kita dapat membaginya sedikit. Itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi Yang Mulia. Para dewata lainnya tidak banyak bicara dan mendengarkan dengan tenang. Kaisar Surgawi yang luas berkata dengan sungguh-sungguh, bimbingan Kaisar tertinggi itu benar. Mula-mula tersenyum, pemuja api surgawi, pemuja surgawi umat manusia. Lebih jauh lagi, kami memiliki kesepakatan dengan Yang Mulia. Pemuja surgawi kehampaan, Raja Dewa Leluhur, Dewa Kuno Taiji, begitu pula aku, Kaisar yang sudah pensiun, dan bahkan Kaisar Timur Naga Biru semuanya adalah menteri yang berjasa. Lebih jauh lagi, pemuja surgawimu telah menyerah dan menangis di atas meja, mengatakan bahwa ia menginginkan tempat tinggal dalam pengasingan untuk berdoa bagi Yang Mulia. Semua ini perlu didiskusikan. Dia tertawa terbahak-bahak. Penghormatan surgawi terhadap kehampaan dan Raja Dewa Leluhur tidak berani menginginkan kedamaian abadi, tetapi mereka tetap menginginkan bagian dari kekayaan. Kedamaian abadi begitu kaya dan memiliki begitu banyak pabrik manufaktur, ahli aljabar, dan begitu banyak ahli tempaan. Jika mereka tidak membelahnya, bagaimana jika mereka melilitkannya menjadi tali dan memberontak lagi di masa mendatang? Lebih baik membelahnya, lebih baik membelahnya. Kaisar Langit-Langit luas terdiam dan mengangguk berulang kali. Dia tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Kaisar tertinggi masuk akal, masuk akal. Dia melirik Yin Tianzi menguatkan dirinya dan berkata, Kaisar tertinggi, aku juga sudah berkontribusi, aku juga ingin berbagi. Api surgawi yang mulia berkata dengan dingin, Yin Tianzi, kamu bahkan tidak menunjukkan kepalamu dalam pertempuran Yudu, jadi apa kontribusimu? Kaisar surgawi langit luas tersenyum. Bagaimanapun juga, hibiskus dari dinasti Yin juga merupakan seorang pemuja surgawi. Karena dia adalah seorang pemuja surgawi, masih mungkin baginya untuk mendapatkan bagian. Kalau tidak, bukankah namanya akan kosong? Raja Dewa Leluhur dan pemuja surgawi Void, kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Perdamaian abadi memang memiliki bagian untuk kalian berdua. Dewa Leluhur Raja dan Dewa Surgawi yang agung saling memandang dan membungkuk pada saat yang sama. Terima kasih atas Yang Mulia. Kaisar Langit-Langit luas tersenyum. Awalnya, ada 10 orang yang sangat dihormati di pengadilan langit, tetapi sekarang hanya ada orang yang sangat dihormati di surga, Raja Dewa Leluhur, orang yang sangat dihormati di surga, Kaisar tertinggi, Putra Langit Yin, dan aku. Sepertinya kita perlu mengisi kembali darah segar kita. Karena Putra Langit Yin telah menjadi orang yang sangat dihormati di surga, Kaisar Putih, Kaisar Merah, dan Kaisar Hijau juga dapat menjadi kandidat untuk 10 orang yang sangat dihormati di surga. Awal yang mutlak tersenyum dan berkata, Kaisar Putih, Kaisar Merah, dan Kaisar Hijau masih kurang karakternya. Yang Mulia, Dewa Kuno Taiji bisa menjadi pemuja surgawi. Kaisar Surgawi Hao bermain dengan cangkir anggurnya, dia tertawa dan berkata, aku hampir lupa. Dua saudara Dao memang berkontribusi banyak dalam pertempuran Hades di Suandu, dan dapat digolongkan sebagai pemuja surgawi. Kalau begitu, mengapa tidak memasukkan pemuja surgawimu? Dengan itu, akan ada 9 pemuja surgawi. Api surgawi yang mulia memprotes, Yang Mulia, bagaimana mungkin seorang pengkhianat menjadi seorang yang mulia di surga? Kaisar Surgawi Hao tersenyum, apakah Anda punya kandidat lain? Api surgawi berkata, Yang Mulia surgawimu adalah pengkhianat. Jika dia terdaftar sebagai Yang Mulia Surgawi ke-10, belum lagi Yang Mulia Surgawi lainnya tidak akan tunduk, Yang Mulia Surgawi lainnya juga tidak akan tunduk. Selain itu, tidak seperti tidak ada 10 Yang Mulia Surgawi. Bukankah Kaisar Ilahi Langsuan masih ada? Gelas anggur di tangan Kaisar Langit cerah hancur dan dia tersenyum. Kaisar Langit Langsuan tewas di tangan Yang Muliamu. Ada berkah surgawi untuk Kaisar Ilahi Langsuan. Dia masih hidup. Api surgawi tiba-tiba tersenyum, membuat topeng di wajahnya tampak sangat menakutkan. Mungkinkah Yang Mulia lupa bahwa Kaisar Ilahi Langsuan memiliki avatar dalam kedamaian abadi? Surga mengasihani saya. Saya telah menyelamatkan avatarnya dan tidak mati di tangan pengkhianat itu.
Gelas anggur di tangan Kaisar Langit-Langit cerah meleleh dan berubah menjadi cairan emas yang mengalir turun. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, bagus sekali. Bagus sekali. Menteri api setia kepada negara dan merupakan menteri yang sangat setia. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling aku hargai. Api Kaisar Surgawi dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Yang mulia, Anda menyanjung saya. Tatapan mata absolut begining berkedip dan dia tertawa terbahak-bahak. Kaisar Surgawi api memang setia dan tak tertandingi. Kaisar Surgawi Langit Luas mendengus dan berkata, Kaisar Timur Naga Hijau telah datang untuk menyerah dan dapat didaftar sebagai pemuja surgawi. Pemuja surgawi api seharusnya tidak keberatan, kan? Api surgawi tersenyum dan berkata, Kaisar Timur Naga Hijau adalah seorang pemuja surgawi, aku tidak keberatan. Kaisar Langit-Langit Luas mengepalkan tinjunya dan perlahan-lahan membukanya, dia tersenyum dan berkata, manfaat dari kedamaian abadi itu besar, jadi kita tidak perlu berdebat tentang bagaimana membaginya. Serahkan saja pada anak-anak di bawah untuk berdiskusi. Hari ini adalah upacara penobatanku, jadi jangan bicarakan masalah-masalah yang merepotkan ini. Aku akan merayakannya dengan semua menteriku yang terkasih dan tidak akan kembali sampai aku mabuk. Aula Ling Xiao dipenuhi suara bersulang dan tawa pun berangsur-angsur meningkat. Pemberontakan anjing tua Huo akan segera menembus cakrawala. Setelah upacara, Kaisar Langit-Langit cerah mengirim semua orang pergi, meninggalkan satu-satunya putra surga Yin, kekosongan surgawi, dan dewa leluhur raja. Mereka tidak dapat menahan amarah, dia berkata dengan tegas, dia tidak menunggu harga yang bagus. Dia tahu bahwa aku tidak dapat memberinya harga yang bagus, jadi dia menjualnya kepada awal yang mutlak sejak lama. Putra surga Yin tidak berani berbicara. Dewa Su dan dewa leluhur raja saling memandang. Dewa leluhur raja berkata, Yang mulia, Dewa Huo adalah ras asing. Dia bukan ras kita. Kaisar Surgawi Hao Tian mengembuskan napas keruh dan berjalan cepat, dia mencibir dan berkata, dia pikir ini sudah berlalu. Dia pikir aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia terlalu kurang ajar. Jika dia berani mempertahankan Langsuan, aku tidak bisa lagi menoleransinya. Dia pergi untuk menjual Langsuan ke awal yang absolut lagi. Beraninya dia. Penghormatan Surgawi Su berkata, dia bergandengan tangan dengan permulaan absolut. Dengan bantuan Dewa Kuno Taiji, Langsuan akan pulih ke puncaknya dalam beberapa tahun. Saya khawatir dia akan mampu bersaing dengan Yang Mulia. Pendeta Surgawi Hao mendengus marah lalu tersenyum, anjing baikku menggigitku balik. Bagus, sangat bagus. Tapi aku sudah siap, Ibu. Nyonya Yuanmu menjawab dengan malas di balik layar dan berkata sambil tersenyum, Haoer, permulaan yang absolut tidak perlu dikhawatirkan. Kamu bisa tenang saja. Penghormatan Surgawi Su dan Dewa Leluhur Raja merasa ngeri. Mereka saling memandang dan terdiam. Yang Mulia Hao tersenyum dan berkata, Menteri Huo, Anda telah memberontak. Bagus sekali. Saya khawatir Anda tidak akan berani memberontak. Bagaimanapun, Anda adalah penyumbang terbesar saya. Saya tidak punya alasan untuk membunuh Anda agar tidak mengecewakan para menteri. Namun sekarang, Anda telah memaksa saya untuk bertindak. Taichu kembali ke Istana Daan. Istana Daan adalah tempat tinggalnya, sang kaisar yang sudah pensiun, setelah pensiun. Yang disebut Daan adalah Daan. Setelah dia turun tahta, tidak akan ada lagi perebutan kekuasaan. Pada saat ini, di Istana Daan, Taichu, Taiji, dan Dewa Api duduk. Taichu tersenyum dan berkata, saya mengagumi Anda atas kata-kata Anda yang benar. Dewa Api Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja Kaisar Surgawi tidak dapat memberiku keuntungan lagi. Itulah sebabnya aku bergabung dengan Kaisar Pensiunan. Taichu tertawa terbahak-bahak. Ketika Haoer menjadi kaisar, dia tidak hanya tidak akan memberimu keuntungan, dia bahkan akan mengambil kembali keuntungan yang telah dia berikan kepadamu di masa lalu. Bagaimana kamu bisa meyakinkan orang banyak dengan melakukan ini? Itu hanya akan membuat mereka yang telah berkontribusi merasa kecewa. Api Surgawi tersenyum dingin. Dia tidak bisa memberiku keuntungan apapun, jadi aku harus mengambil kembali keuntungan yang telah dia berikan di masa lalu. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Raja Dewa Leluhur menduduki Suandu dan kekosongan surgawi menduduki Yudu. Bahkan jika anjing itu, Yin Tianzi, hanya tahu cara menjilati sepatu botnya, dia masih bisa mendapatkan posisi surgawi dan membagi setengah wilayah Yudu. Aku bekerja sangat keras untuk menaklukkan dunia untuknya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan ingin mengambil kembali surga selatan. Aku tidak akan melawannya, surga tidak akan mengizinkannya. Taichu mengangguk, bekerja samalah denganku, dan kau dapat melindungi surga selatan atau membagi manfaat perdamaian abadi. Tidak peduli siapa yang mendapatkan perdamaian abadi, itu tidak akan jatuh ke tangan Kaisar Surgawi surga yang luas.
Jika itu jatuh ke tangannya, kita tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Api surgawi mengangguk, dan tatapannya tertuju pada dua dewa Taiji kuno. Dia mendapat dukungan dari Tuan Muda ketiga dan keempat, jadi kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tuan Muda ketiga mendukungnya hanya tindakan sementara. Mula-mula tersenyum, rencananya sangat cerdik. Jika kita tidak membiarkan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat datang, mereka pasti tidak akan puas. Jika mereka tidak puas, itu akan menjadi kesempatan kita. Api surgawi yang mulia menghela napas lega. Kedua dewa kuno Taiji saling memandang dan berkata, Yang Mulia Hao pasti akan menyerang sesama Taois Huo. Akan sangat sulit baginya untuk menoleransi Anda. Anda harus berhati-hati. Pendeta surgawi Huo berkata dengan acuh tak acuh, kita semua adalah pendeta surgawi Longhan, sebuah eksistensi yang telah membuka alam baru. Dia memang lebih kuat dariku, tetapi tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Aku akan menyerahkan Kaisar Ilahi Langsuan kepada kalian berdua. Kapan kalian akan membiarkannya pulih ke kondisi puncaknya? Dewa kuno Sun tersenyum dan berkata, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Kaisar Ilahi Langsuan pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Pendeta surgawi Huo tertawa dan membungkuk. Selamat telah menjadi pendeta surgawi. Setelah kedua dewa kuno itu berbasa-basi, api suci surgawi berdiri dan pamit. Taichu secara pribadi mengantarnya keluar dari Istana Agung. Yang Mulia, apakah Anda percaya pada api mulia surgawi? Selir Grand Moon tiba-tiba bertanya. Tidak, Taichu menggelengkan kepalanya. Api yang sangat mulia telah mengkhianati banyak orang. Setelah Yang Mulia Raja yang sangat mulia meninggal, dia takut akan kekuasaan. Orang pertama yang dia khianati adalah dirinya sendiri. Dia mengkhianati hatinya dan bergabung dengan Hao. Setelah itu, dia mengkhianati sahabatnya, Yang Mulia Yun. Setelah Yang Mulia Yun meninggal, dia mengkhianati rasnya sendiri. Sekarang setelah dia mengkhianati Hao dan bergabung denganku, bagaimana aku tahu bahwa dia tidak akan mengkhianatiku di masa depan? Dewa Matahari kuno berkata, bagi orang-orang seperti api surgawi, jika kau bisa menggunakannya, gunakanlah dia. Jika kau tidak bisa menggunakannya, bunuhlah dia. Awal yang mutlak tersenyum. Itulah yang kumaksud juga. Kedamaian abadi, perguruan tinggi Dao. Yu Chenzi kembali dari Istana Surgawi dan melaporkan kepada Qin Mu tentang pertemuannya di Istana Surgawi. Rinciannya sempurna. Qin Mu mendengarkan dengan tenang dan sesekali menanyakan detailnya. Yu Chenzi menceritakan semuanya satu persatu, tidak berani melewatkan satu pun. Setelah beberapa lama, Qin Mu tersenyum. Kaisar api surgawi akan segera mati. Yu Chenzi berkata, ketika aku meninggalkan pengadilan surgawi, aku mendengar berita bahwa Kaisar surgawi langit luas sedang bersiap untuk memberikan hadiah kepada mereka yang telah berkontribusi paling banyak. Kaisar surgawi langit luas ingin menganugerahinya gelar setara dengan surga tertinggi dan surga berbudi luhur tertinggi. Di masa lalu, Kaisar surgawi api hanyalah seorang santo teladan yang tak tertandingi di dunia, tetapi kali ini, ia setara dengan surga teladan, setara dengan Kaisar surgawi. Qin Mu tersenyum. Kaisar surgawi yang luas tidak dapat memberikan manfaat apapun kepadanya, jadi dia hanya dapat memberikan namanya. Ketika dia memberikan namanya, dia tidak akan jauh dari kematian. Yu Chenzi tersenyum. Itu juga karena guru kekaisaran mengirim Kaisar Dewa Langsuan ke sini, dan itu benar-benar tepat. Qin Mu tertawa keras dan berdiri. Aku harus melihat sendiri kematian Kaisar Api Surgawi dan mengantar teman lama ini pergi. Dia tersenyum. Aku masih sedikit khawatir bahwa Kaisar Surgawi Agung tidak melakukannya dengan cukup saksama. Bagaimanapun, Api Surgawi juga merupakan 9 dewa surgawi dari naga Han saat itu, jadi beberapa kemampuan tersembunyinya tidak pernah terungkap. Matanya menampakkan cahaya yang tajam, tetapi dia segera menyembunyikannya. Yu Chenzi tersenyum dan membungkuk. Saya akan menunggu kabar baik dari guru kekaisaran. Qin Mu mengeluarkan sepotong kayu fana dan mengukirnya menjadi sarung pedang. Dia memasukkan pedang malapetaka ke dalam sarungnya dan berjalan keluar dari perguruan tinggi Dao Penciuman. Di atas perahu emas, Tai Si yang bulat dan Qin Fengqing, yang sudah tampak seperti seorang pemuda, diam-diam mengintai jalan di atas perahu. Ketika dia melihatnya naik ke perahu, Tai Si segera berkata, Yang Muliamu, kamu dihantui. Hantu juga kalian berdua hantu. Qin Mu menaiki kapal emas yang melintasi dunia dan dengan sedikit berpikir, kapal emas itu menjadi beberapa kali lebih kecil dari luar. Kelihatannya seperti kapal emas kecil, tetapi ketika dia naik ke kapal, ruang di dalamnya masih sangat luas. Kakak, benar-benar ada hantu di kapal. Qin Fengqing ragu sejenak sebelum berkata, saya sudah bertemu kakek buyut. Qin Mu tertegun sejenak sebelum ia teringat akan kaisar pendiri dan terdiam.
Saya benar-benar pernah bertemu dengannya. Qin Fengqing melihat bahwa dia tidak mempercayainya dan segera berkata, kamu sibuk beberapa hari ini sementara yang lain juga sibuk, jadi aku pergi mencari si gendut kecil untuk membantuku. Kami mencari di kapal untuk waktu yang lama dan benar-benar melihatnya. Si gendut kecil yang dia bicarakan adalah Tai Si. Dibandingkan dengan raksasa seperti Qin Fengqing, Tai Si adalah si gendut kecil yang bulat. Tentu saja, kemampuan si gendut kecil ini sangat tinggi, dan tidak banyak makhluk yang dapat melawan dewa kuno Tai Chi. Dia jelas salah satu dari mereka. Hati Qinmu bergerak sedikit, dan kapal emas itu perlahan melaju menuju kehampaan. Di mana kalian bertemu dengannya? Tanyanya. Tai Si berkata, di salah satu aula besar, kami melihat sosok yang mirip dengannya, tetapi ketika kami mengejarnya, kami tidak bisa mendekat. Sebaliknya, kami melewati tubuhnya. Ekspresi Qinmu tampak muram saat dia bergumam, itu seharusnya mereknya. Kekuatan serangan Tuan Muda keempat telah sepenuhnya memusnahkannya. Bahkan pasir hitam di jiwanya tidak akan ada. Adik kecil, apakah kamu ingin pergi melihatnya? Qin Fengqing menunjukkan ekspresi penuh harap. Meskipun dia selalu menyebut Qinmu sebagai adik laki-laki yang jahat, dalam hatinya, dia selalu berpikir bahwa adik laki-laki yang jahat ini maha kuasa. Dia berharap Qinmu dapat menemukan kaisar pendiri, dan mungkin adik laki-lakinya yang jahat akan memiliki cara untuk menyelamatkannya. Qinmu memikirkannya lalu menganggukkan kepalanya. Logika mengatakan kepadanya bahwa kaisar pendiri tidak akan pernah mampu bertahan dari serangan Tuan Muda keempat, tetapi ia lebih percaya pada keajaiban. Qin Fengqing dan Supreme Beginning memimpin jalan, sedangkan Qinmu mengikuti mereka ke istana kapal emas. Istana-istana ini dibangun oleh para penguasa istana Miluo, dan masing-masing istana setara dengan surga. Ruang di dalamnya sangat luas, dan yang aneh adalah jumlah istananya tidak tetap. Jumlah istana di sini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang menaiki kapal. Bahkan jika seluruh alam semesta menaiki kapal, kapal tersebut masih akan memiliki cukup ruang untuk menampung mereka. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Anda memasuki istana dan keluar, Anda akan menemukan istana baru. Bahkan jika Anda terus mencari, Anda akan tetap menemukan istana di kapal yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Inilah kapal emas penyeberangan dunia yang disempurnakan oleh Tuan Istana Mycroft. Sekalipun kapal emas yang melintasi dunia itu begitu mistis dan menampung ruang tanpa batas, ia tidak mampu melindungi siapapun dari bencana besar kehancuran alam semesta. Qinmu mengikuti mereka ke dalam istana. Qin Fengqing segera berbalik dan berkata, tidak ada di sini. Dia membuka pintu istana dan bergegas keluar. Dia membuka pintu lain dan berenang cepat menjauh. Dia juga tidak ada di sini. Pintu-pintu istana dibuka satu demi satu, dan lebih banyak istana emas muncul di atas perahu emas. Secara bertahap, Qin Fengqing telah memeriksa beberapa ratus istana, dan jumlah istana baru terus bertambah. Qinmu hanya bisa menonton sambil menyibukkan diri. Di kejauhan, istana-istana yang telah mereka periksa perlahan menghilang, dan banyak istana baru muncul begitu saja. Qin Fengqing terus memeriksanya, tetapi dia keras kepala dan ulet. Dia sama sekali tidak patah semangat. Qinmu mengikutinya dan setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Fengqing juga sedikit lelah. Dia membuka ketiga matanya dengan linglung dan bergumam, di istana mana dia? Kami jelas pernah melihatnya sebelumnya. Dia membuka aula lain dan terdengar desahan samar dari dalam. Semangat Qinmu bangkit dan dia bergegas masuk. Namun, dia melihat Qin Fengqing berjalan keluar dengan wajah penuh kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia. Qinmu bingung dan melihat ke dalam aula. Dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Keduanya bertemu muka, tetapi orang itu telah melewati tubuhnya. Qinmu sedikit terkejut dan menatap sosok itu. Itu adalah Cap yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miluo. Kesedihan tergambar di wajahnya saat dia berjalan keluar dari aula. Qinmu menoleh ke belakang dan tiba-tiba melihat banyak sekali makhluk hidup di aula. Ada kota-kota, tembok-tembok kota, dan berbagai macam bangunan. Mereka tinggal dan berkembang biak di aula itu, menikmati kebahagiaan satu sama lain. Tiba-tiba, semua orang berubah menjadi tulang putih, dan semua bangunan di kota itu langsung berubah menjadi ki kekacauan. Tulang-tulang putih itu pun runtuh dan hancur, berubah menjadi gumpalan ki kekacauan. Qinmu tercengang. Tadi ada dunia lain di aula, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Dia berbalik dan melihat tanda Master Istana Miluo berdiri di luar aula. Dia mengangkat kepalanya dan tampak linglung. Qinmu berjalan ke sampingnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, tetapi dia tidak melihat apa yang sedang dia lihat. Qinmu menoleh dan melihat dua aliran air mata mengalir di sudut mata Tuan Istana Miluo. Air matanya juga tercetak di ruang ini dan menjadi abadi.
Qin Mu tertegun, tetapi dia tidak tinggal di sana. Dia terus mencari bersama Qin Fengqing dan Supreme Beginning. Kapal emas itu berlayar menuju surga selatan sesuai keinginannya. Kapal emas itu akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk melewati Void dan mencapai surga selatan. Qin Fengqing dan Supreme Beginning masih mencari di kapal, dan setiap aula di kapal tampaknya tidak terulang. Terlalu sulit baginya untuk menemukan istana tempat ia bertemu dengan Kaisar Pendiri. Mereka juga bertemu dengan merek Master Istana Miluo, eksistensi paling kuat dalam sejarah yang telah meninggalkan banyak jejak merek pada kapal. Setiap kali suasana hatinya sedang kacau atau suram, sosoknya akan dicap di kapal. Saat Qin Mu dan yang lainnya menjelajahi lebih banyak istana, mereka secara bertahap bertemu dengan lebih banyak penguasa istana Miluo. Merek-merek ini ada yang bersifat menyedihkan, melankolis, membangkitkan semangat, atau menyedihkan. Saat mereka menjelajahi semakin banyak tempat, Qin Mu secara bertahap menemukan bahwa tempat-tempat di mana para penguasa istana Miluo muncul pada dasarnya adalah tempat-tempat di mana kehidupan di alam semesta pertama telah meninggal. Dengan kata lain, ketika bencana kehancuran alam semesta pertama meletus, beberapa istana sebenarnya kosong. Ada batasan jumlah istana yang dihuni orang. Dia tiba-tiba berhenti dan merasa seperti telah menangkap sesuatu. Qin Fengqing masih melihat ke depan, Qin Mu memiringkan kepalanya untuk berpikir. Istana yang berpenduduk dan istana yang tidak berpenduduk mungkin muncul menurut hukum tertentu. Jika ada hukum, maka itu berarti jumlah istana yang dapat dikembangkan oleh kapal emas adalah jumlah tertentu. Itu karena jumlah makhluk hidup di alam semesta pertama juga merupakan jumlah tertentu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Otaknya berputar makin cepat. Jumlah istana ada bilangan tertentu, itu artinya kita bisa mencari di antara semua istana emas. Tiba-tiba, ia menjalankan kesadaran ilahinya dan memvisualisasikan jalan yang telah dilaluinya dan istana-istana yang telah dijelajahinya. Ia membentangkan istana-istana ini dan mencari hukum-hukum matematikanya. Qin Fengqing berhenti dan berbalik untuk melihat. Qin Mu mengikuti mereka perlahan dan tiba-tiba bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu teknik pemujaan surgawi?" Qin Fengqing bingung. Itulah teknik miliaran inkarnasi dewa surgawi yang memujamu. Qin Mu berkata, pencapaianmu di jalur yudu seharusnya setara dengannya. Jika dia bisa melakukannya, kamu juga seharusnya bisa melakukannya. Mata Qin Fengqing berbinar, tubuhnya tiba-tiba bergoyang, dan Qin Fengqing lainnya keluar dari tubuhnya. Kedua Qin Fengqing saling berpandangan. Kultivasi mereka terbagi rata, dan tubuh mereka bergoyang sejenak sebelum terbagi menjadi Qin Fengqing lainnya. Qin Fengqing terus membelah, dan tak lama kemudian, jumlahnya menjadi 10.000. Ini adalah teknik pemujaan surgawi Anda. Roh primordial terkuat milik Yang Mulia Surgawi dibudidayakan dengan cara ini. Ada miliaran klon, dan masing-masing dari mereka memiliki roh primordial, jadi roh primordialnya kuat secara alami. Akan tetapi, ada pula kelemahan dalam melakukan hal itu, yaitu kelemahan tubuh jasmani. Karena jalur yudu menolak tubuh jasmani yang hidup, maka sangatlah sulit mengolah tubuh jasmani secara ekstrim, sehingga pencapaian Yang Mulia Surgawi dalam tubuh jasmani tidaklah tinggi. Qin Fengqing yang tak terhitung jumlahnya berlarian secara acak dan menerobos masuk ke dalam istana, namun lebih banyak lagi istana yang muncul entah dari mana. Mereka melihat Qin Fengqing berlari sementara tubuhnya bergoyang dan dia terbagi menjadi dirinya sendiri. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan jumlah istana yang ia bayangkan semakin banyak. Pola-pola di dalamnya juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Taisi tercengang saat melihat ini. Dia tiba-tiba bertanya, Qin Fengqing telah mempelajari teknik pemujaan surgawi. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Yang Mulia Surgawi terlalu tertutup, jadi sangat sedikit orang yang bisa bergaul dengannya. Dao besar yudu juga sangat sulit dipahami, jadi dia tidak mau repot-repot mengajari orang lain. Taisi tergagap, lalu bagaimana Qin Fengqing mempelajarinya? Lagi pula, kakak adalah bangsawan bumi. Lagi pula, kakak dan aku adalah orang yang sama. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, dia terlihat konyol, tapi sebenarnya dia secerdas aku. Taisi berpikir sejenak dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengetahuinya? Akhirnya, Qin Fengqing selesai mencari istana terakhir, tetapi tidak ada yang baru muncul. Dia menarik kembali klonnya dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukan patriark. Fatih, mengapa matamu bengkak? Taisi tergagap dan tidak bisa berbicara. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan melihat istana-istana yang telah dibayangkannya, menganalisis hukum-hukum matematika di dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada aula lain di kapal yang belum terungkap. Namun, aku dapat memastikan lokasi aula ini. Ia melangkah maju dan tiba di sebuah ruang kosong.
Ia mengangkat tangannya dan mengetuk pelan bagian tengah alisnya, lalu mata vertikal itu terbuka. Cahaya cemerlang yang bagaikan kristal kaca yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mata dewa di tengah alisnya. Cahaya itu membiaskan ke segala arah, dan kitab suci kekosongan pembawa utama dari bulan yang dimuliakan surgawi diedarkan secara ekstrim. Cahaya seperti kristal yang keluar dari matanya membiaskan bidang ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ada istana di ruang-ruang aneh itu, dan itu adalah ruang-ruang bagian dalam dunia yang melintasi kapal emas. Tiba-tiba, tatapan Qin Mu tertuju dan menyinari sebuah istana. Kristal berkaca di tatapannya perlahan bergerak dari depan ke belakang, dan situasi aneh pun terjadi. Ketika kristal bergerak ke belakang, bagian belakang kristal, sebuah aula harta karun muncul begitu saja di depan mereka. Aula emas yang telah menghilang dari dunia melintasi kapal emas muncul. Selama kamu mengerti matematika, tidak akan ada lagi rahasia, kata Tai Siyu dengan sungguh-sungguh kepada Qin Fengqing yang tercengang. Qin Fengqing menatap aula emas dengan linglung dan bergumam, jika kamu tidak sedikit gendut, aku pasti akan merasa bahwa kata-katamu sangat masuk akal. Qin Mu mengibaskan jubahnya, mendorong pintu aula istana, dan berjalan memasuki aula. Di depannya, bunga dao tampak terbentuk oleh bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar perlahan. Qin Mu tampak menangis tetapi tidak menangis. Dia berdiri di sana sambil tersenyum, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di istana surgawi, setelah penobatan Kaisar Surgawi Langit Luas, suasana menjadi ramai selama beberapa waktu. Kaisar Surgawi Langit Luas menganugerahkan gelar Menteri Berjasa, dan yang paling menarik perhatian adalah Pendeta Surgawi baru. Yin Tianzi dianugerahi gelar Orang Bijak Agung Reinkarnasi Yin yang memuliakan surgawi, Dewa Kuno Taiji dianugerahi gelar Orang Bijak Agung Yin yang memuliakan surgawi, dan Kaisar Timur Naga Biru dianugerahi gelar Orang Bijak Agung Naga Biru yang memuliakan surgawi. Yang paling tidak terduga adalah Long Xiao juga datang. Dia dianugerahi gelar Pemuja Surgawi ke-10 oleh Pemuja Surgawi Langit Luas, dan Pemuja Surgawi Long Xiao bertanggung jawab atas dunia binatang. Para pemuja surgawi lainnya, seperti Huo, Su, dan leluhur, juga diberi penghargaan. Posisi mereka bahkan lebih terhormat. Setelah peristiwa besar itu, pemuja surgawi Hao Tian memerintahkan perang salib melawan para non-pejabat. Ia siap menggunakan pasukan untuk melawan surga paling barat dan surga paling utara. Para penguasa semua dunia kembali ke dunia masing-masing. Para pemuja surga juga kembali ke wilayah mereka masing-masing untuk merekrut prajurit dan kuda untuk perang salib. Pendeta Huo duduk di kereta kesayangan Pendeta Huo. Ia memejamkan mata dan beristirahat. Kereta kesayangan itu melaju di langit berbintang. Kereta itu bersinar terang dan meninggalkan jejak panjang di langit berbintang. Kekayaan dan kehormatan tidak pernah kembali ke tanah air mereka, seolah-olah mereka sedang bepergian di brokade pada malam hari. Inilah alasannya mengapa dia tidak mengambil jembatan pemindahan energi spiritual, tetapi memanggil kereta kembali ke langit selatan. Orang yang sangat dihormati di surga itu harus mempunyai sikap seperti orang yang sangat dihormati di surga. Perjalanannya aman dan tanpa masalah. Ketika kereta harta karun itu tiba di langit selatan, kecepatannya perlahan melambat. Kereta harta karun itu melewati langit di atas berbagai surga di langit selatan, dan di bawahnya ada orang-orang biasa yang berlutut dan menyembah. Dewa api surgawi itu memeriksa seluruh perjalanan. Ia melihat bahwa langit selatan tertata rapi, tetapi ada juga tanda-tanda samar kekacauan. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yang memberontak bukanlah manusia, melainkan para dewa. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Di sisi lain, manusia terus tunduk dan tidak melawan sama sekali. Api surgawi menangkap seorang dewa setengah dewa dan menanyainya. Dewa setengah dewa itu menegakkan lehernya dan berkata, tidak ada uang lagi. Surga selatan adalah seorang petani, petani ulat sutra, dan pemintal kain. Siapa yang tahu cara membangun pabrik? Siapa yang tahu cara membuat senjata roh untuk penggunaan sipil? Mereka semua dibeli dari perdamaian abadi, dan sekarang bahkan kami para tuan tua tidak punya uang, jadi kami hanya bisa memberontak. Api surgawi menurunkannya dan melambaikan tangannya untuk melepaskannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Jika kita tidak merampok perdamaian abadi, akan sulit bagi surga selatan untuk terus maju. Surga selatan adalah negara kecil dengan sedikit penduduk, jadi bagaimana mereka bisa melawan upaya besar-besaran untuk menciptakan perdamaian abadi? Tepat saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba, dia mendengar suara tertawa, api surgawi yang sangat berbakat. Dia benar-benar melatih manusia di sini dengan sangat baik, membuat mereka jinak dan patuh. Mereka tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan, mereka juga tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan.
Orang-orang ini hidup hingga 60 tahun dan dimakan oleh para dewa. Sudah terlambat, teksturnya tidak bagus lagi. Mulai sekarang, saya harus menyebutkan usia 40 tahun. Usia 40 tahun, teksturnya sudah tepat. Jadi dia adalah pemuja surgawi baru dari Azure Dragon. Pemuja api surgawi melirik Kaisar Timur Naga Biru yang mendekat. Kaisar Timur Naga Biru jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melihat sekeliling dan sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di langit selatan. Yang mulia Naga Biru, awalnya Anda adalah Kaisar Timur dan bertanggung jawab atas surga timur yang ekstrim. Sekarang setelah Anda menjadi seorang yang terhormat, surga timur yang ekstrim akan diserahkan langsung kepada Kaisar Surgawi Hao. Master Api Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kamu tidak punya apa-apa, apakah menurutmu pantas untuk memiliki gelar Master Surgawi? Kaisar Timur Naga Biru tertawa dan berkata, sekarang aku punya kehidupan, itu sepadan. Surga Timur Ekstrim, Tanah Suci Timur Ekstrim, akan diserahkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia dapat yakin bahwa aku tidak akan mati. Di masa lalu, aku membentuk aliansi dengan Master Surgawimu, tetapi dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya, aku tetap kalah. Demi hidupku, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kutempuh. Celestial Master Fire menunjukkan ekspresi kecewa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Celestial Master-mu memiliki dewa-dewa kuno sebagai sekutu. Tidak heran dia kalah. Kalian tidak banyak membantu dan hanya menahannya. Jika bukan karena kalian para dewa kuno, Celestial Master-mu mungkin tidak akan kalah. Kaisar Timur Naga Biru tertawa dan berkata, jika bukan karena Guru Surgawi Api, Guru Surgawimu mungkin juga tidak akan kalah. Keduanya bertukar pandang dan menampakkan ekspresi jijik. Pada saat itu, sekelompok orang menabuh genderang dan gong sambil membawa peti jenazah. Di dalam peti jenazah duduk seorang pria berusia 60 tahun. Ia mengenakan pakaian merah dan hijau dan berseri-seri karena gembira. Ia menangkupkan kedua tangannya dan terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Kelompok orang ini datang ke depan Dewa Api Surgawi dan Kaisar Timur Naga Biru. Ketika mereka melihat bahwa mereka menghalangi jalan mereka, mereka berhenti. Kaisar Timur Naga Biru mengangkat lelaki tua itu di dalam peti mati dan menimbangnya. Ia mengendus aromanya dan meletakkannya. Orang tua itu melihat penampilannya yang aneh dan berkata dengan keras, Dewi yang Agung, silakan makan. Kaisar Timur Naga Biru menggelengkan kepalanya, berat badanmu turun sedikit, dan kau terlalu tua. Api Surgawi yang mulia, bagaimana dengan usia 40 tahun? Kalian manusia menikah saat masih remaja, melahirkan saat berusia 20-an, dan punya cucu saat berusia 40-an. Rasanya pas saat ini, aku bisa mempersembahkannya kepada dewa kuno setengah dewa. Master Api Surgawi menatapnya tanpa ekspresi. Tubuh Kaisar Timur Naga Biru sangat besar. Dia berjongkok dan melihat ke arah sekelompok orang. Dia tersenyum dan berkata, Guru Surgawi Api tidak mengatakan apa-apa. Kalian katakan saja padaku, apakah menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Orang-orang itu buru-buru menurunkan peti mati mereka dan bersujud ke tanah. Mereka berkata serempak, apa yang dikatakan Tuan masuk akal. Kalau begitu, sudah beres. Kaisar Timur Naga Biru melirik Api Surgawi dan tiba-tiba tertawa, 40 masih terlalu tua. Bagaimana dengan 30? Bagaimana menurutmu? Orang-orang itu berkata, apa yang dikatakan guru masuk akal. Kalau begitu sudah diputuskan. Kaisar Timur Naga Biru melirik Api Surgawi lagi, dia tertawa dan berkata, Ki dan darah manusia berusia 30 tahun sudah mulai layu. Bagaimana dengan 20? Kalian manusia bisa menikah sebelum usia 20 dan punya anak. Setelah punya anak, kalian bisa berinisiatif untuk mempersembahkan diri kalian kepada dewa kuno setengah dewa. Orang-orang itu ragu-ragu, dan lelaki tua di dalam peti mati itu berkata dengan suara gemetar, Dewa yang Agung, usia 20 tahun terlalu muda. Aku mohon padamu untuk memberiku beberapa tahun lagi. Setelah membesarkan anak itu, bolehkah aku mempersembahkan diriku kepadamu? Kaisar Timur tertawa dan berkata, apakah kamu punya hak untuk memilih? Tidak. Apakah kamu punya kekuatan untuk menolak? Tidak. Karena kamu tidak punya kekuatan, dan juga tidak punya hak, maka sudah beres. Di bawah, anak-anak muda meratap, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Aku akan bertarung denganmu. Lelaki tua itu memanjat keluar dari peti mati dan berlari ke arah Kaisar Timur, memukul dan menendang. Namun, dia lemah dan lemah, bahkan tidak gatal sedikit pun. Kaisar Timur Naga Biru tidak mempermasalahkannya. Sisik naga di kakinya memancarkan cahaya dingin, dan lelaki tua itu berubah menjadi abu. Ketika para pemuda yang membawa peti mati itu melihat kejadian ini, mereka semua berdiri diam dan berbalik.
Tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun tentang membalas dendam kepada lelaki tua itu. Kau menerimanya begitu cepat. Kaisar Timur Azure Dragon terkejut. Ia tersenyum dan berkata, Guru Surgawi Api, kau harus mengajariku. Pengalamanmu memperbudak surga selatan telah menyebar ke seluruh dunia di alam semesta. Mengapa Yang Mulia perlu mengkhawatirkan Guru Surgawimu? Tidak akan ada pemberontakan di masa depan. Celestial Master Fire mencibir. Aku melakukan ini untuk melindungi umat manusia. Umat manusia lemah dan tidak sebanding dengan dewa kuno setengah dewa. Hanya dengan cara ini umat manusia dapat bertahan hidup. Sejak zaman Long Han hingga sekarang, dalam sejuta tahun, hanya orang-orang di surga selatanku yang hidup dengan baik dan tidak khawatir akan dimusnahkan. Bukankah kedamaian abadi juga hidup dengan baik? Kaisar Timur Naga Biru tidak mempermasalahkannya dan tersenyum. Ras manusia di dunia lain juga tidak punah. Api surgawi berkata dengan dingin, umat manusia di dunia asal telah mengalami kesengsaraan Han yang panjang, kesengsaraan cahaya merah, kesengsaraan kaisar atas, kesengsaraan kaisar pendiri, dan kesengsaraan perdamaian abadi. Di waktu mana mereka hampir punah. Setiap kali, mereka harus melalui rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat hidup kembali. Sedangkan untukku, surga selatan, 5 kesengsaraan yang kau sebutkan, sepertinya kau selalu bertindak. Setiap kali, kau selalu menjadi yang paling kejam. Ketika Kaisar Timur Naga Biru melihat bahwa dia akan membalas, dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya tidak datang ke sini untuk berdebat dengan Anda tentang hal ini. Api surgawi, Anda telah menyinggung Yang Mulia. Api surgawi yang agung tertawa terbahak-bahak dan meliriknya. Jadi, Kaisar surgawi langit luas mengirimmu ke sini untuk mati. Kaisar Timur Naga Biru tersenyum lebar, dia berkata dengan santai, Kaisar Selatan Burung Vermilion dibunuh oleh Dewa Api di tanah sucinya sendiri. Aku jauh dari surga timur yang ekstrim, jadi bagaimana mungkin aku bisa menandingi Dewa Api? Untungnya, Dewa Api memiliki kelemahan, jadi Yang Mulia mengirimkan bantuan. Begitu dia selesai berbicara, Yin Tianzi keluar dari bayang-bayang dan membungkuk. Kembang sepatu dinasti Yin menyambut Yang Mulia surgawi yang berapi-api. Ketika api surgawi melihatnya, dia tidak dapat menahan tawa. Yin Tianzi, Yang Mulia Yin. Begitu dia selesai tertawa, matanya penuh dengan sarkasme, beraninya kau datang ke sini. Apakah Kaisar Surgawi Hao Tian akan mengirim Yang Mulia Surgawi Long Xiao ke sini? Kalian semua adalah sekelompok sampah. Yin Tianzi tersenyum, Yang Mulia Api Surgawi, jiwamu terlalu lemah dan telah meninggalkan cacat besar. Oleh karena itu, Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk datang ke sini untuk memanen jiwa saudara api. Dewa Api mendengus dingin dan berkata dengan penuh semangat, kamu bekerja sama dengan Dewa Surgawi Hao Tian untuk membunuh saudaraku, Dewa Surgawi Kerajaan. Aku selalu ingin membalaskan dendamnya. Hari ini, akhirnya aku bisa memenuhi keinginanku. Yin Tianzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya pilihan selain membunuh Yang Mulia Raja Surgawi, tetapi aku hanya membunuh Yang Mulia Raja Surgawi. Tetapi saudara api membunuh terlalu banyak Yang Mulia Raja Surgawi manusia. Yang Mulia Raja Surgawi Yun, Yang Mulia Raja Surgawi Yue, Kaisar Ming, Kaisar Pendiri, Yang Mulia Raja Surgawimu, Yang Mulia Raja Surgawi Anda, dan Yang Mulia Raja Surgawi Ling, kalian semua menganggap mereka sebagai musuh dan ingin segera memotong mereka menjadi beberapa bagian. Jumlah elit manusia yang mati di tanganmu 100 kali lebih banyak daripada jumlah yang mati di tanganku. Saudara api, apakah kau masih ingin membalaskan dendam mereka? Wajah Celestial Master Fire berubah dingin. Mereka pantas mendapatkannya. Aku selalu memandang rendah para penjilat sepertimu. Kami adalah tipe orang yang sama. Yin Tianzi berkata dengan acuh tak acuh, aku bahkan 100 kali lebih baik darimu. Paling tidak, di bawah kekuasaanku, umat manusia di wilayahku menjalani kehidupan yang lebih baik daripada milikmu, Langit Selatan. Sebagian besar muridku juga manusia. Hehe, bahkan aku, yang selalu dipandang rendah olehmu, melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada dirimu. Bahkan jika dewa kuno yang kau benci seperti Nandi, manusia di bawah komandonya jauh lebih baik daripada dirimu, Nantian. Dewa api surgawi itu sangat marah. Tepat saat dia hendak membunuh, dia tiba-tiba mendengar suara klakson dibunyikan. Dia melihat bahwa para pemuda dari Nantian yang baru saja pergi dengan membawa peti mati telah kembali. Setelah mereka kembali ke desa, mereka berpamitan kepada istri dan anak-anak mereka. Satu persatu, mereka mengenakan pakaian merah dan hijau dan berjalan mendekat. Mereka bukan satu-satunya. Semua orang berusia 20 hingga 60 tahun di desa itu datang. Mereka tidak duduk di dalam peti jenazah karena tidak ada lagi pemuda di desa yang mampu mengangkat peti jenazah. Jadi,
Mereka berjalan kaki. Desa itu dipenuhi tangisan. Namun, orang-orang ini datang di hadapan semua orang dengan senyum. Mereka berlutut satu persatu dan berkata dengan gembira, "Tuan, silakan makan." Yin Tianzi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka hanyalah sekelompok mayat berjalan dalam bentuk manusia. Guru surgawi api, Anda telah mengajari mereka dengan baik. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah guru surgawi api sambil tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di wajahnya. Meski begitu, kamu masih meremehkanku. Kamu bilang aku tidak punya nyali. Kamu bilang aku anjing penjilat. Kamu bilang aku hanya tahu cara menjilati guru surgawi Haotian. Kamu sangat munafik. Tidak peduli seberapa buruk atau buruknya aku masih 100 kali lebih baik darimu. Dia melompat kegirangan. Aku memang jahat, tapi aku orang jahat yang saleh. Dan kau jelas-jelas jalang yang suka berganti-ganti pasangan, tapi kau pura-pura begitu saleh. Kau bahkan ingin membangun gapura peringatan untuk dirimu sendiri. Dia tertawa terbahak-bahak hingga berguling-guling di tanah, dia tidak bisa berdiri. Kau jauh lebih buruk dariku. Kau merendahkanku, mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi orang suci surgawi, mengatakan bahwa aku mengandalkan sanjungan untuk mencapai puncak, dan kau mengatakan bahwa kau mengandalkan kebajikan untuk mencapai puncak. Tapi bagaimana dengan kebajikanmu? Dibandingkan denganmu, aku hanyalah orang suci yang tidak hidup di dunia fana. Ledakan. Tiba-tiba, ruang itu terdistorsi dengan hebat. Lapisan roda api berputar di belakang kepala Dewa Api Surgawi, mendistorsi seluruh surga. Langit berbintang di surga berputar bersama roda api, dan bumi berubah menjadi cincin raksasa. Kota, desa, gunung, sungai, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menjadi bagian dari cincin ini. Topeng di wajah Dewa Api Surgawi itu memperlihatkan ekspresi malu dan marah. Yin Tianzi dan Kaisar Timur Naga Biru kehilangan pijakan dan terangkat oleh roda api besar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke arahnya. Dewa Api Surgawi mengulurkan telapak tangannya dan mencubit leher Yin Tianzi. Dia mencibir, "Kau hanyalah seekor anjing Kaisar Surgawi Haotian. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku?" Yin Tianzi dicubit olehnya. Dia menendang kakinya dan mencengkeram jari-jarinya dengan kedua tangan, tetapi dia tidak bisa mematahkannya. Wajahnya memerah, dia terkekeh dan berkata, "Bukankah kamu juga anjing? Kamu lebih baik menjilati daripada aku." "Ya, kamu bukan anjing. Anjing itu setia, tetapi kamu retakan." Api surgawi yang memuliakan mematahkan lehernya dan membakar surgawi yang memuliakan Yin menjadi abu. Kaisar Timur Naga Biru berdiri di samping dan tidak berani maju. Api surgawi menepuk-nepuk abu di tangannya dan menatapnya. Dia mencibir dan berkata, "Aku paling membenci dewa-dewa kuno dalam hidupku. Tapi kamu berlutut dan menjilati awal yang mutlak." Sebuah pintu besar perlahan terangkat. Air laut Netherworld menyembur keluar dari pintu dan segera membentuk lautan Netherworld di langit berbintang. Gerbang surgawi Netherworld berdiri di permukaan laut. Putra surgawi Yin berjalan keluar dari pintu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu paling membenci awal yang absolut. Kamu bergabung dengannya. Kamu paling membenci Kaisar Surgawi Haotian. Kamu bergabung dengannya juga. Kamu tidak paling membencinya, tetapi kamu paling takut padanya. Kamu takut pada kekuatan, jadi kamu berlutut dan menyembahnya. Kamu ingin menjadi kuat. Kamu bahkan membunuh Kaisar Surgawi Yun untuk mendapatkan kepercayaan Kaisar Surgawi Haotian atas posisimu. Huo, kamu pasti ingin membalas dendam Kaisar Surgawi saat itu, kan? Kamu ingin membunuh Kaisar Surgawi Yun untuk membalas dendam Kaisar Surgawi setelah mendapatkan kepercayaannya. Aku baru saja melihatmu seperti ini, hehe." Dia duduk di ambang pintu dan menggoyangkan kakinya, wajahnya penuh ejekan. "Aku baru saja melihatmu jatuh ke dalam kekuasaan dan nafsu. Aku dipenuhi dengan kegembiraan karena kamu dengan cepat menjadi sepertiku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi lebih buruk dan lebih gelap dariku." Penghormatan surgawi api menunjuk jarinya, dan putra surga Yin meledak berkeping-keping. Pada saat berikutnya, ombak muncul di laut Netherworld, dan putra Heaven Yin berjalan keluar pintu lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhku. Bahkan pemuja surgawimu mencoba, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padaku. Jangan buang-buang energimu. Sebaliknya, aku dapat membunuhmu." Matanya berkilat gembira. "Dulu, kamu tidak bisa membunuh Kaisar Ming, jadi aku membunuhnya. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa kamu dan Kaisar Ming memiliki kelemahan yang sama. Yaitu, jiwamu terlalu lemah. Teknik kultivasimu tidak dapat mencapai jiwa. Di aula emas terakhir di kapal emas penyeberangan dunia,
Kinmu mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh bunga dao. Bunga dao berputar dan memotong jarinya. Bunga dao masih ada, bunga dao masih ada. Kinmu bergumam pelan seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Apa maksudmu saat kau mengatakan padaku bahwa kita akan bertemu lagi di Hall of Chaos di masa depan? Kau seharusnya masih hidup, kan? Ada kemungkinan kau masih hidup. Bilah pedang di bunga dao berputar dan mengeluarkan suara berdering seolah-olah menanggapinya. Qin Fengqing dan Tai Si memasuki aula emas dan tatapan mereka tertuju pada bunga dao. Tai Si bertanya dengan bingung, apakah ini bunga dao milik Kaisar Pendiri? Qinmu mengangguk, aku masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa bunga dao Kaisar Pendiri dapat dipertahankan di bawah serangan Tuan Muda keempat Istana Miluo? Serangan Tuan Muda keempat Istana Miluo ditujukan pada Ling Tianzun. Kekuatan serangan itu bahkan dapat memusnahkan Ling Tianzun sepenuhnya. Kekuatan senar sitar itu cukup untuk menghancurkan Kaisar Pendiri sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Namun, bunga dao ini selamat. Dia bergumam, seharusnya ada kekuatan yang tidak kusadari melindungi bunga dao dari Kaisar Pendiri, sedemikian rupa sehingga memberinya kesempatan untuk hidup. Seni ilahi orang ini sangat luas. Aula kekacauan, aula kekacauan. Tempat apa ini? Dia agak bingung. Qin Fengqing dengan cepat berputar mengelilingi aula dan tidak dapat menemukan hantu sang Kaisar Pendiri. Dengan ekspresi terkejut, dia berkata dengan linglung, saudaraku, aku jelas melihat hantu leluhur tua itu. Aneh, jika tidak ada di sini, di mana mungkin dia berada? Apakah kamu yakin itu dia? Tanya Qinmu. Itu pasti dia. Qin Fengqing berkata, aku benar-benar tidak mungkin salah. Aura itu, pesona itu, dan jalur pedang itu pasti dia. Tai Si ragu sejenak sebelum berkata, penampilannya juga dia. Namun, kita tidak bisa menyentuhnya, jadi kita hanya bisa melewati tubuhnya. Qinmu bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan. Mengapa kita tidak bisa menyentuhnya? Mungkinkah dia dalam kondisi yang tidak begitu baik? Ia teringat apa yang telah terjadi pada pendeta surgawi Ling. Saat itu, dia telah menyelamatkan Ling, sang pendeta surgawi, dan meninggalkan jejak dao di Istana Miluo. Dia, sang Kaisar Pendiri, dan yang lainnya tetap tinggal di surga yang agung dan penuh kesadaran ilahi untuk melawan Kaisar tertinggi. Ling, sang pendeta surgawi, telah merapal mantra dan mengirim mereka ke 40.000 tahun kemudian, sementara dia tetap tinggal. Pada saat itu, ada dua orang Dewa Langit Ling yang berada dalam pandangan dunia nyata dan Dewa Langit Ling yang terjebak dalam seni ilahiyah unyi sungai surgawi. Kedua Ling Tianzun ini berada dalam keadaan yang tidak diperhatikan. Kalau pandangan mata seseorang tertuju pada Ling Tianzun, dia akan ambruk, dan Ling Tianzun yang terjebak dalam seni dewa sungai surgawi yang tidak mudah akan menjadi satu-satunya kenyataan. Inilah keunikan keadaan materi yang diamati. Dan jika tidak diperhatikan, Ling Tianzun akan memiliki dua kemungkinan. Satu adalah hidup di dunia nyata, dan yang lainnya adalah terus-menerus mati dan bangkit kembali di sungai surgawi. Hanya Ling Tianzun sendiri yang mampu memecahkan keadaan ini. Saat itu, dia telah membenamkan dirinya dalam mempelajari pola dao Istana Miluo, menunggu datangnya era Qinmu. Dia hanya memecahkannya satu kali, yaitu ketika dia melihat Kaisar Pendiri. Oleh karena itu, Ling Tianzun hampir tidak pernah muncul dalam 40.000 tahun. Kaisar Pendiri mungkin juga berada dalam kondisi ini. Qinmu berjalan maju mundur, Kaisar Pendiri yang kalian lihat seharusnya adalah Kaisar Pendiri masa depan yang kalian lihat secara tidak sengaja. Ada eksistensi yang begitu kuat sehingga hampir tidak terbayangkan. Ketika seni ilahi Tuan Muda keempat meletus, dia dikirim ke masa depan. Lebih jauh lagi, Kaisar Pendiri dikirim ke sebuah objek yang dapat menembus masa depan oleh keberadaan yang tidak terbayangkan itu. Objek ini adalah kapal emas yang melintasi dunia. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, langkah kakinya juga berangsur-angsur menjadi lebih cepat, dan kecepatan bicaranya juga menjadi lebih cepat. Dia menepuk tangannya dengan keras dan berkata, ini menaiki kapal hantu. Bah, itu adalah kapal emas yang melintasi dunia. Mereka yang menaiki kapal emas akan melihat hantu dan merasakan bahwa hantu itu sedang berbicara kepada mereka. Ini bukan hantu sungguhan, tetapi Kaisar Pendiri dikirim ke kapal emas masa depan oleh keberadaan yang tak terbayangkan itu. Dia berkata dengan gembira, kapal emas ini disempurnakan oleh Tuan Istana Miro, dan kapal emas itu sendiri setara dengan material yang kekal dan tidak berubah. Ia dapat melewati malapetaka besar kehancuran alam semesta. Oleh karena itu, dalam kondisi tidak mudah terwujud, ia dapat muncul di masa lalu. Nenek Si dan yang lainnya bertemu orang-orang dari masa depan di kapal. Mereka mengira itu adalah Tuan Istana Miro,
dan bahkan mengatakan bahwa Tuan Istana Miro mengajari mereka cara berkultivasi. Itu bukan Tuan Istana Mikrov, tetapi Kaisar Pendiri. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia. Kaisar Pendiri di negara masa depan. Karena dia berada di waktu dan ruang yang berbeda dari kita. Kita seperti percakapan yang kulakukan dengan Yang Mulia Yun di Sungai Surgawi saat itu. Kita hanya bisa saling melihat samar-samar. Kaisar Pendiri itu sama. Dia bahkan lebih bersemangat. Tiba-tiba dia melepaskan ki vitalnya dan memvisualisasikan rune. Dalam sekejap mata, rune aljabar yang tak terhitung jumlahnya muncul, berderak dan berubah dengan cara yang tidak terduga. Qin Fengqing menatap adiknya yang bagaikan iblis gila, terus-menerus mengubah segala macam rune aneh dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika rune ini berubah, itu membuatnya pusing. Setelah melihatnya sejenak, Qin Fengqing hampir muntah dan buru-buru mengalihkan pandangannya. "Si gendut kecil, apa yang sedang dilakukan adikmu?" tanyanya penasaran. Tatapan Taisi tidak goyah dan sangat bersemangat. Dia menatap rune yang dibentuk oleh ki vital Qinmu dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, dia sedang menghitung. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa. Dan perhitungan seperti ini, bagus. Mata Qin Fengqing menjadi hitam dan bertanya dengan rendah hati, apa yang sedang dia hitung? Menghitung apakah tebakannya masuk akal? Taisi bahkan lebih bersemangat. Jelas bahwa dia memahami perhitungan Qinmu dan kecepatan bola matanya berputar sangat cepat. Dia bertepuk tangan dan memuji, bagus sekali. Jadi ini solusi seperti ini. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Bukankah kalian berdua saudara-saudara? Kudengar kalian berdua menggunakan otak yang sama dan otak kalian sepertinya tidak berfungsi. Wajah Qin Fengqing berubah hitam saat dia meninju mata kanannya. Kedua mata Taisi membengkak menjadi celah saat dia bergumam, mereka memang saudara-saudara. Qinmu menghabiskan seluruh pengetahuannya dan menghitung dengan gila-gilaan. Dia bahkan terus mengembangkan algoritma baru selama proses perhitungan. Awalnya dia adalah salah satu Grandmaster dengan aljabar tertinggi di dunia dan mungkin kalah dari Lin Xuan, tetapi dia tidak jauh dari itu. Aljabar kedamaian abadi telah disimpulkan ke tingkat yang sangat tinggi oleh Sekte Dao Kedamaian Abadi. Setiap kali Qinmu kembali, dia pasti akan pergi ke Sekte Dao Kedamaian Abadi untuk mempelajarinya. Master Dao Lin Xuan dapat dikatakan sebagai yang terdepan dalam aljabar, tetapi Qinmu pada dasarnya mengetahui semua hal yang dia ketahui. Lebih jauh lagi, Lin Tianxun juga telah menciptakan sistem aljabarnya sendiri dengan menganalisis tanda-tanda Dao Istana Miluo. Ketika Qinmu mempelajari tanda-tanda Dao Istana Miluo darinya, dia juga telah mempelajari sistem aljabarnya, ini untuk mencegah Lin Tianxun menganggapnya bodoh dan terlalu malas untuk mengajarinya. Qinmu mencoba menggabungkan sistem aljabar perdamaian abadi dengan sistem aljabar Ling yang sangat dihormati di surga untuk menciptakan lebih banyak algoritma. Setelah lebih dari 10 hari, seluruh aula tidak dapat lagi menyimpan begitu banyak rune aljabar. Qinmu keluar dan melanjutkan menghitung dengan panik. Setelah lebih dari 10 hari, Qin Fengqing mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa rune aljabar yang telah diubah dan divisualisasikan Qinmu dengan ki vitalnya telah menutupi langit kapal emas, membentuk tirai langit luas yang tidak dapat dilihat sama sekali. Pada saat ini, Taisi juga tidak dapat memahami perhitungan Qinmu. Si gendut kecil itu duduk di tanah seperti kepala di atas telur bundar. Dengan kedua tangan menopang dagunya, dia menatap perhitungan dengan linglung. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melompat seperti bola besar yang melompat ke udara dengan bola kecil di kepalanya. Dia berkata dengan gembira, saya mengerti. Namun, setelah mendarat di tanah, dia mengerutkan kening lagi dan bergumam pada Qin Fengqing, sepertinya aku salah menghitung. Qinmu masih menghitung dengan panik, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya dalam memecahkan masalah menjadi semakin lambat. Ekspresinya serius, dan butiran keringat muncul di dahinya. Keringatnya mengalir seperti mata air dan tak lama kemudian pakaiannya pun basah. Qin Fengqing berjalan dengan cemas dan bergumam, apakah kamu sudah selesai menghitung? Apakah kamu sudah selesai menghitung? Kita berada di surga selatan. Dia bergegas ke haluan kapal dan membungkuk untuk melihat ke bawah. Dia melihat benua utama surga selatan yang megah dan banyak bidang bintang surgawi yang megah muncul di bawah kapal emas itu. Kapal emas itu berlayar melintasi kekosongan Salt Heaven seperti hantu, lewat tanpa suara. Qin Fengqing memiliki dua tanduk di kepalanya saat dia melihat ke bawah. Penampilannya sama persis dengan Qinmu saat masih muda. Dia tampak seperti telah dicetak dari cetakan yang sama, dan wajahnya memancarkan aura kekanak-kanakan yang khas dari Qinmu saat masih muda. Satu-satunya perbedaan adalah dua tanduk di kepalanya. Itu adalah tanduk bangsawan bumi. Qin Fengqing terus melihat sekeliling. Tiba-tiba,
Hatinya bergetar. Dia melihat langit tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi roda besar. Distorsi semacam ini sangat mengerikan. Ia menggunakan mana yang tak terbatas untuk mendistorsi seluruh ruang angkasa. Bahkan bintang-bintang di angkasa pun terpelintir menjadi cincin. Bintang-bintang di langit mengandung galaksi. Matahari dan planet yang tak terhitung jumlahnya terpilin menjadi cincin seperti itu. Hanya ada sedikit orang di dunia yang memiliki kekuatan Dharma yang begitu dahsyat. Selain Kaisar Surgawi Langit Cerah, Permulaan Absolut, Guru Surgawi Yun, dan Dewi Lubang Pembuangan, hanya Dewa Leluhur Raja dan Guru Surgawi Api, yang mengendalikan tubuh Adipati Surgawi, yang mampu melakukannya. Saya melihat Guru Api Surgawi. Qin Fengqing menjadi cemas. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Heavenly Master Fire untuk menghindari deteksi. Dia berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah kamu belum mengetahuinya?" Bodoh sekali. Menabrak. Laut Netherworld melonjak keluar dari gerbang Netherworld saat Laut Netherworld muncul. Yin Tianzi duduk di ambang pintu dan mengejek Dewa Api. Kemudian, dia diledakkan oleh Dewa Api dengan satu jari. Apakah itu Little Yin? Meskipun abijna dari Dewa Api Surgawi itu kuat, tampaknya itu tidak dapat membunuhnya. Ketika Qin Fengqing berada di tanah hampa besar, dia telah bertarung dengan Yin Tianzi dan Api lebih dari sekali. Sebelumnya, kekuatan mereka hampir sama, tetapi setelah Qin Fengqing menelan jiwa abadi para dewa dan iblis yang mati di Istana Surga, kekuatannya secara bertahap melampaui Yin Tianzi. Namun, Yin Tianzi memiliki banyak trik, terutama samsara abijnanya. Itu sangat aneh, dan dia mampu lolos dari kematian setiap saat. Oleh karena itu, Qin Fengqing sangat mengetahui tipu daya Yin Tianzi. Di gerbang surga samsara, Yin Tianzi dibangkitkan lagi, dan dia sangat gembira. Dia berkata kepada Dewa Api, "Aku tahu bahwa kamu selalu meremehkanku. Bagaimana mungkin Dewa Api yang bermartabat meremehkan orang hina sepertiku? Namun, kamu tidak tahu bahwa kelemahanmu telah lama berada dalam kendaliku." Dia berdiri di gerbang surga samsara dan berkata dengan semangat tinggi, "Api surgawi yang mulia, aku bisa membunuhmu tanpa usaha." Qin Fengqing mengepalkan tangannya dan hendak mempelajari jalur reinkarnasi Yin Tianzi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinganya, "Yin Tianzi akan segera mati." Kaisar Surgawi Langit Luas tidak dapat menoleransi penguasa bintang matahari yang agung, jadi bagaimana dia bisa menoleransi Yin Tianzi yang mengetahui lebih banyak rahasia tentang dirinya sendiri? Qin Fengqing buru-buru menoleh dan melihat Qin Mu berdiri di belakangnya. Dia segera melihat ke belakang Qin Mu dan bertanya dengan cepat, "Adik kecil, apakah kamu sudah menghitungnya?" Dia hanya melihat rune yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu semua jenis mantra, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia juga tidak tahu apakah Qin Mu telah menghitung hasilnya. Pada saat itu, hanya si Agung yang masih duduk di sana dengan dagu ditopang tangannya, menatap suatu perhitungan tanpa minat. Qin Mu sedikit lelah dan menganggukkan kepalanya. "Aku sudah menghitungnya. Itu mungkin. Aku masih bisa menghitung tahun berapa kaisar pendiri akan lahir di masa depan." Dengan lambaian tangannya yang ringan, sebuah rune terbang. Rune itu berubah menjadi kata-kata 42. 42 tahun kemudian. Qin Mu tersenyum dan ekspresinya sedikit lesu. Dia akan muncul di kapal emas ini.